biasa sekali ya. Dan saya malam dan jadi di sini masuk dan hujan kami ini para ibu pelayaran petani terkait materi pembelajaran atau pertanyaan yang saya sampaikan, yaitu tentang perkembangan media pembelajaran dan teknik dalam pembelajaran. Ibu, kita sebelum itu boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bahasa Indonesia di kelas Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana Ibu mendefinisikan tentang pengembangan media pembelajaran? Secara umum saya mendefinisikan tentang media pembelajaran ini adalah sebagai alat untuk membantu guru dalam mengajar siswa di kelas. Karena tanpa media, tanpa alat bantu, kita tidak bisa mengajar dengan maksimal mengikut perkembangan zaman. Saya rasa kalau itu media ya, kalau media banyak. Nah, kita bisa menggunakan dari LMS, ya kan? Karena sekolah memang sudah menyediakan. Nah, kemudian kita bisa ujian, bisa belajar lewat LMS. Apabila kita di luar, misalnya di luar tidak tatap muka, nah kita menggunakan LMS. Kalaupun tatap muka bisa juga ujian, ulangan, kita bisa menggunakan LMS di kelas. Kemudian penyampaian di media itu biasanya saya apalagi pada saat COVID ya, jadi gencar-gencarnya itu giatnya menggunakan media itu pada saat COVID ya, nah, kita menggunakan Classroom, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom. Kemudian untuk saat ini kita menggunakan saya biasanya Canva ya, kemudian nanti anak membuat tugas presentasi menggunakan media Canva, ataupun nanti ada tugas praktik kita menggunakan anak mengupload di YouTube, mengupload di TikTok. Nah, supaya tujuannya agar anak itu menggunakan media sosial dengan baik ya, dan benar. Jadi ini merupakan media pembelajarannya ya kita arahkan. Nah, jadi misalnya materi apa, nah kita arahkan untuk membuat misalnya bernegosiasi. Anak bernegosiasi kemudian di-share ke YouTube. Bagaimana proses Ibu dalam merancang lalu menggunakan media pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa serta kendala? Bagaimana cara kita merancang? Nah, kita lihat dulu kondisi saat ini seperti apa. Anak-anak kan cepat bosan tuh. Kalau anak sekarang cepat bosan, dia bukan cara CBS, catat habis. Anak itu suka tantangan, kreatif. Jadi kita lihat perkembangan zaman anak sekarang seperti apa karakternya. Jadi kalau kita mau menentukan model pembelajaran kita harus tahu karakter anak, kemudian situasinya, kemudian kira-kira relevan nggak media yang kita gunakan di kelas ini kan? Kalau tidak cocok ya kita gunakan. Jadi kalau memang ada anak kelas itu anaknya pendiam semua, kalau tidak gunakan media anak itu diam, jadi kan tidak aktif. Jadi kita harus pancing dulu bagaimana caranya. Nah, jadi kitanya dulu yang harus. Jadi ada banyak tantangan ya. Tantangannya apa ya, itu tadi bagi anak yang tidak aktif, nah kita harus mendeketin ya, kita harus tahu anak ini mau apa. Makanya semua pembelajaran
hari ini mau di kelas aja. Nah, ada kan anak yang Bu, kita jangan di kelas lah mas, katanya kalau memang kondisinya memungkinkan kita bantu supaya kita bisa. Itu tantangannya ya, apalagi masuk siang itu tantangannya luar biasa. Kemudian anak sudah gerah, sudah musim panas, apalagi udah susah. Nah itulah tantangan terbesar sebenarnya, tidak terlalu mengganggu pembelajaran sebenarnya ya. Sudah secara umum tantangan itu secara tidak kita bisa, semoga setiap tantangan itu kita bisa menghadapinya. Kalau Ibu sendiri ada juga pola ukur dalam keberhasilan atau dari media yang digunakan itu? Kalau ukur keberhasilannya ada dong, jadi kita ukurnya dari apa? Pertama sekali dari komunikasi antara guru, interaksi dengan siswa. Kita sudah memberikan materi menggunakan media. Kemudian ada tak interaktifnya? Kira kalau anaknya diam juga, tapi kita nggak berhasil. Nah, itu apa sekali kita bisa melihat sebelum kita masuk yang lain, ya. Kemudian yang kedua, kita nilai, dan nilainya pada saat apa kita melakukan PKP itu, karena ada membuat paham atau tidak dia antusias atau tidak melakukannya. Kemudian ulangan harian itu kan kalau ukurnya, nah berhasil atau tidak? Kalau tidak ada, kalau tidak banyak, lebih banyak yang tidak berhasil, misalnya contohnya tidak berhasil dari mana, kita ukur dari KKM-nya lulus atau tidak, berapa persen yang lulus, berapa persen yang tidak. Kalau lebih banyak yang tidak lulus, nah itu kan kalau untuk guru untuk melihat berhasil atau tidak, cara kita belajar. Untuk mewujudkan pembelajaran yang kompetitif dan interaktif dan konvensional maupun digital, caranya itu kita memberikan motivasi kita. Jadi kemudian kita selalu memberikan selalu membuat hal-hal yang menyenangkan kepada anak. Misalnya di kelas kita membuat activity, sering membuat activity kalau anak yang bosan. Nah, kita harus putar cara mengajar anak semangat. Apanya? Proses mengajarnya itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? apa cara itu untuk mewujudkan pembelajaran baik untuk profesional maupun Nah, rencananya ketika dalam belajar, nah rencananya itu kita kan tadi saya katakan kita harus pertama memotivasi rencana kita itu, rencana kita kan harus berhasil. Nah, kita harus menggunakan metode yang tepat di situ. Nah, misalnya kita bosan, kita tahu anak sudah bosan, jadi kita merancang kira apa ini. Kitanya yang harus aktif dulunya sebenarnya, ya. Harus berpikir kira siswa untuk kita berpikir apa. Nah, contohnya kalau kita memilih model pembelajaran, nah, kita harus supaya anak lebih interaktif, kita memilih model pembelajaran yang benar. Contohnya kalau saya menerapkan model pembelajaran misalnya ya jigsaw. Yang jigsaw itu kan berkelompok, jadi kelompok besar, kelompok kecil. Kelompok kecil atau kelompok besar. Kelompok kecil ini apa? Anak-anak yang terjadi dalam kelompoknya kita sampaikan, kemudian dia paham mengerti dengan kelompok besarnya, kelompok pribadinya kan ada dua kelompok. Kalau kelompok secara umum, kelompok kecil ya, kelompok kecil itu hanya contohnya itu hanya ketua kelompok
sedang belajar materi LHP hasil observasi. Nah, mereka harus mengobservasi luar nih. Nah itu hanya kelompok kecil, hanya kita ketuanya saja. Nah kemudian mereka mendapatkan informasi dari luar, kemudian mereka catat dan mereka diskusikan bersama dari kelompok kecil. Oh ini rupanya ini ya. Nah, cari tahu. Kemudian mereka baru memberikan keterangan kepada kelompok besar mereka. Nah ini loh teman-teman hasil yang kami diskusikan tadi. Nah itu supaya anak lebih interaktif. Jadi kalau anak langsung, jadi ini misalnya kalau LHO ini kan semua ke lapangan. Nanti mereka itu random dapatnya itu nanti mereka bingung ya, tidak terarah. Jadi kalau ada ketuanya dulu, bersama ketuanya kelompoknya masing-masing itu lebih terarah. Nah itu jadi tidak bosan juga anak pun tidak, ini pasti udah tahu nih. Nah kelompoknya pasti dari kelompok buat nanti yang buat hanya si A saja, si B saja. Jadi selesai tugasnya, yang tidak membuat selesai. Kita kan di sini maunya anak interaktif dalam belajar. Nah seperti itu. Jadi kita harus memilih model dan metode tidak biasanya Sendiri lah role play ini ya, apa namanya, role play ini interaktif, bermain peran ya. Role play itu bermain peran pernah. Nah, memang setiap materi ini saya harus mewajibkan anak bermain peran. Salah satu contohnya adalah pembelajaran negosiasi. Jadi kami semua ada belajar bernegosiasi. Itu kita bermain peran. Bermain peran biasanya praktiknya mereka bermain peran untuk negosiasi berjualan atau menyelesaikan suatu masalah. Kemudian mereka praktikkan di dalam kelas ataupun nanti tugasnya mereka turun ke lapangan negosiasi harga, ya kan? Mereka ke pasar, mereka itu adalah contoh role play yang saya tahu siswa. Responnya untuk saat ini ya alhamdulillah antusias ya, senang, jadi senang. Jadi ada kita kan siswa baru ya, sebagian saja yang mungkin gimana bu, kita ulang lagi nggak banyak, tapi kebanyakan kalau kita secara langsung seperti itu anak lebih aktif biasanya. Dia mau tidak mau harus belajar ya. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita, kamu harus bernegosiasi seperti ini. Misalnya tadi negosiasinya harus seperti ini. Jadi anak aku kita sekarang kamu maunya terpaksa ini izin dulu kita kadang-kadang malu untuk bisa. Nah, ada yang kelas malu lah bu, ya udah kita berkelompok saja. Kalian mau bernegosiasi, jadi ada barangnya, ada teman lawan bicara, kita belajar. Pemuda yang berhasil apabila berhasil melewati keinginan yang negatif pada dirinya, ya kan? Karena anak muda itu kan, generasi muda itu jiwanya itu bergebu-gebu ya. Nah, baik keingin tahuannya, kemudian penasarannya itu harus dipilah negatif dan positif. Dan harus berpikir belum mau berbicara bagaimana. Itu dari pemuda yang berhasil. ini terakhir ya.
saya yang alami ya sendiri. Jadi ada pengaruhnya, sangat ada, karena media ini memang harus cara-cara model pembelajaran itu memang sangat berpengaruh